Masih bersama kami di Presisi Pagi. Setetes air sejuta harapan. Ungkapan ini menjadi nyata melalui inisiatif Polres Langkat yang membangun sumur air bersih bagi masyarakat. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79, Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo meninjau langsung pembangunan sumur air bersih Sang Bayangkara di Dusun 12 Pangkalan Garib, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, menunjukkan komitmen Polri dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Kegiatan pembangunan sumur air bersih ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri yang melampaui tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih dari sekedar penegakan hukum, Polri kini juga hadir untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik, memastikan akses terhadap sumber daya esensial bagi masyarakat. Bagi warga di Dusun 12 Pangkalan Garib, air bersih adalah harapan yang tak ternilai harganya. Selama ini akses terhadap air bersih mungkin menjadi tantangan, namun kini Bayangkara hadir untuk mewujudkan harapan tersebut, membawa perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan semangat satu hari satu kebaikan untuk masyarakat, untuk negeri. Program ini menegaskan bahwa setiap langkah dan tindakan Polri bertujuan untuk memberikan manfaat konkret bagi masyarakat dan pembangunan bangsa, mempererat tali silaturahmi, dan membangun kepercayaan publik. Dan pemirsa, Indonesia mencanangkan program Zero Over Dimension dan Overload atau ODOL dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkeselamatan. Korlantas Polri melakukan sosialisasi ODOL sejak 1 Juni 2025 dan menggelar diskusi mengenai pelaksanaan dan penanganan ODOL yang didasari pertimbangan bahwa tahapan penegakan hukum harus komprehensif termasuk dampak ekonomi dan prinsip keadilan bagi semua pihak terkait. Adanya Indonesia menuju zero over dimensi dan overloading, kita akan melihat dari beberapa aspek yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Hubdat. Dari aspek perekonomiannya seperti apa, dari aspek logistiknya seperti apa, sehingga saya yang merepresentasi melihat aparat penegak hukum belum melakukan penegakan hukum, hanya sosialisasi. Penilangan penegakan hukum belum tentu membuat orang merasa adil. Oleh sebab itu sosialisasi. Setelah sosialisasi nanti masih ada peringatan, Pak. Setelah peringatan ada penempelan stiker, masih panjang ya, Pak. Yang penting bagaimana tata kelola transportasi ini tertib dilihat dari keselamatan. Maka dari itu saya hanya menyoroti di bidang keselamatan. Kita boleh hidup di jalan yang lurus, boleh hidup, tetapi tidak boleh meninggal di jalan yang lurus. Dari sisi keselamatan masih banyak aspek-aspek yang tadi memang harus dikaji mendalam, sehingga langkah-langkah untuk menertibkan itu harus komprehensif. Maka dari itu, anatomi kecelakaan, analisa dan evaluasi harus kita mengambil langkah-langkahnya. Salah satunya adalah kita sudah menetapkan hari keselamatan. Kami jamin untuk khusus overdimensi dan overload belum ada penegakan hukum. Baru sosialisasi supaya terintegrasi. Kami ada sosialisasi, Pak. Saya juga minta petunjuk dari Pak Menteri, Pak Dirjen. Sosialisasi ini untuk ketertiban berlalu lintas. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, personil Kompi 2 Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan bakti religi. Inisiatif ini merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian sosial terhadap tempat ibadah, serta digelar di Masjid Besar Al-Khair, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Selasa 24 Juni 2025. Masjid Besar Al-Khair yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kecamatan Sebatik Induk, menjadi pusat pelaksanaan bakti religi kali ini. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk mempererat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Sebatik, menunjukkan komitmen Polri dalam membangun hubungan harmonis.
Melalui kegiatan ini, Polri menunjukkan kehadirannya yang humanis dan peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Bakti religi yang dilaksanakan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di tempat-tempat ibadah. Ini adalah ajakan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sehat. Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara melalui Kompi 2 Batalion B Pelopor ingin menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah adalah tanggung jawab bersama. Semangat Polri untuk masyarakat tercermin jelas dalam aksi ini, memperkuat ikatan emosional antara aparat keamanan dan komunitas demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan kondusif dalam menyambut Hari Jadi Bayangkara. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, rapat kerja teknis atau Rakernis Pusat Sejarah Polri resmi ditutup. Penutupan kegiatan ini berlangsung pada Kamis 26 Juni 2025 bertempat di lobi Gedung Museum Polri, Jakarta. Penutupan Rakernis Pusjara Polri ditutup langsung oleh Kapusjara Polri Brigjen Pol I Dodo Simangungsong dan diikuti 60 peserta terdiri dari berbagai satuan kerja yang berada di lingkungan Mabes Polri Jakarta. Kepala Pusjara Polri Brigjen Pol I Dodo Simangungsong turut menyampaikan pembulatan dalam penutupan ini. Ia menegaskan sejarah Polri memberikan inspirasi, semangat, tekad terhadap institusi Polri, khususnya kontribusi kepada bangsa dan negara. Memberikan satu inspirasi yang luar biasa, khususnya kepada organisasi Polri, sebagaimana keadaannya nantinya bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Dari awal kita memahami bahwa budaya dan sejarah Polri itu memberikan inspirasi yang luar biasa, semangat, tekad yang menjadikan dasar bagi anggota Polri dalam bertugas. Jadi alangkah sulitnya bagi seorang anggota Polri ketika dia tidak mampu memiliki tujuan yang dicapainya dengan modalitas, yaitu adalah nilai-nilai moral dan spirit di dalam nantinya berbakti kepada bangsa dan negara. Rakernis Pusjara tahun ini fokus pada peningkatan kapasitas dan peran secara kepolisian dalam membentuk narasi positif yang relevan dengan pembangunan kultur institusi Polri yang modern dan berkarakter. Berbagai strategi penguatan pengetahuan sejarah, digitalisasi arsip, dan peningkatan literasi sejarah kepada anggota Polri dan masyarakat menjadi bagian dari pembahasan utama. Brigjen Pol I Dodo Simangungsong juga menekankan pentingnya melihat sejarah sebagai fondasi strategis dalam merespon dinamika Kamtibmas di era modern, serta sebagai identitas institusi Polri yang harus dijaga dan diwariskan dengan baik. Memberikan satu manfaat, yaitu bahwa dia menjadi inspirasi dalam mencerdaskan, memberikan literasi, memberikan satu transformasi kepada masyarakat, sehingga nantinya Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu memberikan pendidikan, tidak hanya Polri yang bertugas, tetapi juga nantinya masyarakat mempunyai peran aktif di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara. Penutupan Rakernis Pusjara Polri tahun 2025 menjadi bagian transformasi Polri untuk terus merawat dan mengembangkan nilai-nilai kesejarahan yang relevan dan membangun. Dari Jakarta, Aisyah Barsha, Andi Putra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.